Papa udah bener-bener bingung nih. Gimana ini caranya ngadapin mama kamu? Bikin laporan seenaknya. Udah gitu salah lagi semua laporannya. Kalau begini terus, bisa berantakan perusahaan kita, Vin. Terus mama kamu itu kalau dikasih tahu gak akan terima. Keras kepala dia itu. Aduh, Vin harus gimana ya? Ya Galvin juga lagi bantu nih Pak, gimana caranya Mama tuh berhenti dari kantor. Masalahnya gini loh Pak, Mama itu disalahin aja nggak mau. Apalagi disuruh berhenti dari kantor kan. Ya, terus gimana ini? Bu, si Dita tuh kabarnya gimana ya? Kok Sisil nggak pernah dengar kabarnya dia? Kelihatannya sih baik-baik aja. Sempet sih beberapa kali dia ngunjungin Mas Saka, cuman nggak terlalu sering. Kayaknya karena dia hamil mungkin. Menurut Sisil hamil tuh bukan jadi masalah deh, Bu. Kalau emang dia beneran cinta sama Pak Saka, ya pasti dia bakal ngelakuin gimana pun caranya buat sembuhin suaminya, nggak sih, Bu? Ya kan? Atau jangan-jangan si Dita itu cuman pura-pura lagi, Bu. Pura-pura sayang sama Pak Saka. Kan ada maunya doang. Ya bisa jadi sih. Apa yang kamu bilang tadi itu bisa semuanya benar. Memang mungkin Dita deketin Mas Saka, nikahin Mas Saka itu ada maunya. Tapi saya juga nggak tahu sih. Who am I to judge, right? Non Selin, Bi, tumben kesini. Tapi Non Arinnya udah berangkat ke kantor, Non? Oh, iya nggak apa-apa. Saya nggak mau ketemu sama Arin kok, Bi. Saya mau jenguk Saka. Boleh kan, Bi ya? Boleh. Mari, Non. Silakan, Non. Makasih, Bi. Bibi tinggal ya. Iya. Halo Bi, kenapa Bi? Ada masalah sama Mas Saka? Oh, enggak. Cuman mau kasih tahu ini Non Selin datang katanya mau nengokin Mas Saka. Selin sama siapa ke rumah Bi? Sendiri kok datangnya? Biasa aja dong ngeliatinnya. Nggak usah kenceng gitu mukanya. Kayak nggak suka gitu loh. Kamu nggak akan ada di sini kalau nggak ada maksud. Oke, ya udah makasih ya Bi. Oh, dia Non. Tumben banget Selin tiba-tiba nengokin Mas Saka. Ada apa ya? Bener banget lagi kamu. Ada yang mau aku tanyain sih sama kamu, Saka. Apalagi sih yang kamu tutupin dari semua orang? Aku nggak ngerti maksud kamu. Tutupin apa? Aduh, udah deh Saka. Kau boleh bohongin semua orang, tapi enggak dengan aku. Banyak banget yang kamu tutupin ke semua orang tuh.
hubungan kamu dengan beberapa orang, termasuk Bu Wiryo. Ada hubungan apa antara kalian berdua? Ini omong kosong apa lagi sih, Sel? Sejujurnya agak percuma sih aku nanya kamu. Toh juga kamu nggak akan kasih tahu aku kan ya? Apa yang aku tutupin? Aku nggak ngerti. Ya oke. Terserah. Kamu masih nggak mau ngomong sama aku juga nggak masalah. Tapi kamu tahu aku lah ya, Saka. Aku pasti akan cari tahu. Gampang banget buat aku tuh cari tahu rahasia kamu. Terserah. Ya, oke lah. Kamu cepet pulih lah, biar bisa cepet kerja. Kasihan aku liat ruangan kamu, penuh debu. Oh jangan-jangan sebentar lagi bakal jadi gudang kali ya? Oh, emang kamu masih bisa kerja di sana, Saka? Udah enggak kali ya? Non Selinnya udah keluar kamar. Oke, makasih ya, Bi. Iya. Siapa, Bi? Ariana ya? Iya, soalnya Bibi mesti lapor siapa aja yang jenguk Mas Saka. Oh gitu, ya. Tadi juga saya kebetulan kok, Bi. Kebetulan lewat, terus saya juga kan belum jenguk Saka semenjak Saka udah pulang. Ya udah, Bi, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih banyak loh, Non. Hati-hati di jalan ya. Mari, Bi. Ini kenapa rumah jadi berantakan banget kayak gini ya? Baru juga ditinggal 2 hari. Ya, halo sayang. Sayang, kamu habis ngapain di rumah? Ini kenapa rumah jadi berantakan banget ya? Kamu habis bikin pesta di sini. Sayang, aku lupa bilang sama kamu. Jadi gini, salah satu kamar di rumah Ariana itu kebakaran sayang. Dan nggak bisa dihuni, makanya aku tawarin rumah kita untuk mereka stay. Jadi apa? Jadi kamu ngundang dia buat nginep di rumah kita? Gitu? Enggak gitu sayang. Jadi, Mas, kamu nyebelin banget ya. Kamu bisa ngundang Ariana buat nginep di rumah kita. Padahal kalau misalnya nanti aku lahiran, aku berhari-hari di rumah sakit, kamu mau ngapain? Kamu beliin rumah dia? Gitu? sayang kamu jangan salah paham, aku mau jelasin. Halo? Ri, halo? Matiin sih. Nyebelin banget sih Mas Galvin ini. Sil, Darlin katanya habis dari rumah saya loh. Jengukin Mas Saka. Ngapain ya Bu Selin jengukin Pak Saka? Bukannya hubungannya mereka berdua itu udah gak akrab lagi ya? Iya, makanya saya kepikiran nih jadinya. Tapi semoga deh Selin gak aneh-aneh. Soalnya progres kesembuhannya masakannya lagi membaik banget. Dan saya nggak berharap nanti dengan datangnya Selin terus tiba-tiba jadi memburuk lagi gitu. Mencurigakan gak sih Bu? Apa gak sebaiknya Ibu cari tahu aja gitu? Karena kan tuh nenek sihir harus dijagain Bu. Kalau enggak, gak tahu deh apa yang dia lakuin. Iya juga ya.
Yaudah kalau gitu saya balik dulu deh. Saya cek rumah. Saya mau mastiin semuanya baik-baik aja. Iya Bu, Sisil mau izin juga ya Bu, abis makan siang Sisil mau ke kantornya Pak Kusuma. Oke. Duluan ya, Sil. Kok bisa ya? Saka sama Bu Wiryo itu punya liontin yang sama. Apa anak yang selama ini Bu Wiryo cari itu Saka ya? Tapi kalau iya, gue masih belum punya bukti yang valid. Harusnya gue ambil aja itu flash disk punya Saka yang ada liontinnya. Sepertinya bisa jadi kunci. Halo Bu. Oh iya, terima kasih sudah diingatin untuk meeting. Mari Bu. Semoga aja waktunya masih keburu setelah meeting gue ke kantor Saka. Sayang, coba deh kamu lihat. Gimana caranya ya kita bisa cari tahu soal beli saham ini? Menurut kamu gimana ya? Atau aku datang aja ke kantor Saka untuk cari tahu semua ini? Emangnya kamu bisa masuk kantornya Saka? Bisa dong. Apa sih yang aku nggak bisa? Untung aja Saka ninggalin semua barangnya di sini waktu itu. Kamu itu emang bener-bener bisa diandalin banget ya sayang. Iya dong. Bias. Non. Bias, saya mau tanya, apa benar kemarin malam ada kebakaran di sini? Oh iya, kamarnya Mas Saka yang terbakar. Tapi sekarang udah bener, udah bisa ditempatin lagi. Yuk ke dalam yuk, lihat sekalian nengokin Mas Saka. Tapi untung loh kemarin ada Mas Ganteng, jadi apinya nggak merembet itu kemana-mana. Terus Mas Ganteng mau nawarin biar Mas Saka tuh bobok dulu di rumahnya Non Riri gitu. Oh, jadi yang nginep bukan Ariana tapi Saka, Bi. Iya. Tapi emangnya Ariana nggak nemenin Saka nginep gitu buat sekalian jagain Saka? Oh, Non Arin kan udah gudeg banget sama Mas Saka, jadi dia nggak mau lah. Tuh kan, jadi kesel. Mas Calvin bisa aja kan nemuin Ariana, sosokan prihatin gitu. Toh Sakanya juga masih nggak berdaya. Awas aja kamu Mas, kalau dugaanku beneran. Non, kok malah ngalamun? Enggak Bi, saya jadi ngerasa bersalah sama Mas Calvin. Soalnya saya pikir Ariana yang nginep, tapi ternyata Saka yang nginep. Cuman Mas Saka tok yang nginep itu. Aduh, ini gimana ya? Riri pasti salah paham nih. Jangan sampai aja dia nyamperin Ariana, terus dia marah-marah sama Arin. Aduh, bisa gawat nih. Vin? Pak, silakan duduk, Pak. Nggak usah. Bapak di sini aja. Udah, santai aja. Oh iya. Gini, Vin. Ada yang nggak beres nih. Nggak beres gimana, Pak? Audit keuangan yang kemarin yang nggak beres. Yang mama kamu melakukan kesalahan lagi itu. Ternyata mama kamu itu asal tanda tangan aja dan dia tuh nggak ngecek lagi laporannya ya. Jadi ada pembelian furniture buat properti. Itu harganya mahal sekali, Vin. Dan itu kebeli sama perusahaan. Iya, kayaknya Galvin inget deh, Pak. Waktu itu pas lagi ngobrol sama Mama disamperin sama staf minta tanda tangan. Nah, Mama itu main tanda tangan aja, Pak. Padahal aku udah ingetin untuk Mama cek lagi tanda tangannya. Bener nggak itu dokumennya, tapi Mama cuek aja. Ya gitu itu tuh. Sifat mama kamu itu. Kalau papa sih udah nggak aneh ya. Mama kamu itu pengen menang sendiri, Vin. Keras kepala. Dan nggak mau dengerin omongan orang lain. Apalagi omongan kamu sama papa. Udah, kita ini jadi salah terus di mata mama. Papanya pusing, Vin. Harus gimana ya ngadepin mama? Aduh.
Aku tahu kalau Selin emang sering ngelantur. Tapi apa yang dibilang Selin pasti beralasan. Tapi ada apa sama Bu Wiryo? Jelas-jelas Bu Wiryo nggak suka sama aku. Daripada aku mikirin hal yang kayak gini bikin aku sakit kepala, bikin aku pusing sendiri. Mendingan aku lakuin sesuatu yang berharga buat aku. Aku harus belajar jalan lagi. Bi, itu suara apa ya? Sebentar ya Non, aku cek dulu ya. Iya. Ya ampun, Mas, kenapa kok bisa begini? Gak apa-apa. Sebentar, Bibi bantu, bentar. Iya, Bi. Ayo Mas. Bisa Mas? Bisa, Bi. Ayo, pelan-pelan Mas. Oke, pegang tempat tidur, pegang. Bi, makasih, Bi. Iya. Kenapa tadi Mas, kok jatuh? Saka tadi lagi belajar jalan, Bi. Terus? Tapi kayaknya Saka masih belum seimbang sampai kejedot tadi, Bi. Coba maaf ya, Bibi lihat sebentar ya. Mas itu Au. benjol loh. Duh maaf, Bibi ambil kompres sebentar ya. Tunggu sebentar. Makasih ya, Bi. Non Riri, titip Mas Eka sebentar ya, Bibi mau ambil kompres. Iya, Bi. Saya di sini ya, Bi ya. Halo, Sak. Oke. Udah baik kan? Gimana kondisinya? Udah ngerasa bersalah belum sama Ariana? Udah ya. Kamu nggak usah nyampein hal yang seperti itu lagi ya. Selin juga tadi kesini udah nyampein hal yang sama kok. Wah, kayaknya banyak nih yang sepaham sama aku. Mendingan daripada kamu terus-terusan mau ngejatuhin mental aku. Kamu lebih baik jagain Galvin. Supaya Galvin gak kesini terus deket-deket sama Ariana. Galvin udah baik sama kamu, Mas. Dia udah nolongin kamu. Galvin udah baik juga buat minjemin kamar untuk kamu, biar kamu bisa stay di sini. Dia udah nolongin kita juga dari kebakaran. Kalau nggak ada dia, kita gimana, Mas? Kita belum tentu selamat, Mas. Maksud aku nggak gitu. Kamu udah bisa ngomong sekarang, Mas. Tapi aku nggak dengar kamu bilang makasih sekalipun ke Galvin. Kamu malah jelek-jelekin dia di depan istrinya. Tega kamu, Mas. Kenapa gini banget ya belain Mas Galvin? Apa jangan-jangan Ariana punya rasa sama Mas Galvin? Nggak bisa dibiarin. Aku harus bikin Saka Ariana bisa bersatu lagi. Ya, hanya itu cara satu-satunya. Sayang. Nggak. Aku bukan sayang kamu lagi. Sayang kamu tuh Dita.
Kamu panggil sayang ke Dita aja, jangan ke aku. Aku tadinya kesini mau ngecek keadaan kamu, katanya Bias bilang kamu jatuh. Tapi sekarang kamu udah bisa ngomong, udah bisa jelek-jelekin orang. Jadi kayaknya kamu udah baik-baik aja sih. Sama satu lagi sih, Mas. Pas kamu kecelakaan, aku ngerasa aku udah utang budi sama kamu. Tapi kemarin, aku udah selamatin kamu juga kok dari kebakaran itu. Jadi sekarang aku udah gak perlu ngerasa aku ada hutang budi lagi sama kamu. Mari Mbak.